Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 18 Januari 2024 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh dari Jakarta. Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land tanggal 9 sampai 20 Maret 2024. Keberangkatan dari Jakarta bersama Romo Vincent Widi MGL dan keluarga Yofi Natasha dan Joshua. Pendaftaran terakhir di akhir Januari ini. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WA ke 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ/Holyland 2024. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Shalom, sahabat-sahabat pencinta Fresh Juice dimanapun Anda berada. Bersyukur hari ini kita akan lanjut lagi bagaimana di tahun yang baru ini kita mendapat berkat yang baru, penuh semangat. Kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang tahun 2023, di mana kami boleh merasakan dan melihat kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami memasuki tahun 2024, kami percaya Engkau memegang tangan kami dan Engkau mau memakai kami lebih indah lagi supaya nama-Mu ditinggikan, diagungkan dalam seluruh kehidupan kami. Berbicaralah pada kami lewat firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Pembacaan diambil dari Markus 3 ayat 7 sampai 12. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, soal perahu, bagaimana Yesus mengungsi, minggir sedikit dari keramaian dan dia naik ke perahu, masuk lebih jauh sedikit dari pantai, masuk ke arah danau. Apa artinya buat kita semua? Pertama, poin pertama dari perikop ini kita melihat bahwa yang menyembuhkan adalah Yesus, bukan para murid-muridnya. Padahal murid-muridnya sudah 3 tahun mengikuti Yesus. Dan kuasa itu juga Yesus sudah berikan. Bahwa orang percaya menumpangkan tangan pada orang sakit itu sembuh. Murid-muridnya itu orang percaya. Tapi di sini siapapun yang mendoakan, termasuk Anda dan saya, yang mendoakannya, selalu kita ingat. Siapa yang menyembuhkan? Siapa sang penyembuhnya? Siapa yang punya power untuk menyembuhkan itu? Siapa? Tuhan Yesus. Ya, jadi ingat, sang penyembuh adalah Yesus, bukan kita.
Dimanapun kita melayani, dimanapun kita berdoa, yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Yang kedua, sekarang kita melihat bahwa ada perahu. Yesus sering sekali menggunakan perahu. Nah, perahu itu zaman now, apa itu zaman now? Kalau zaman Yesus itu, dia menumpang di perahu itu, dia naik ke atas perahu, didorong sedikit ke arah air, ke danau, supaya dia dapat melayani banyak orang. Karena kalau dia tetap di pinggir pantai, di pinggir danau itu, dikerubutin orang yang ribuan datang padanya. Jadi kadang-kadang Yesus juga menggunakan perahu untuk sedikit ngungsi sedikit jauh, tetapi maksudnya untuk dapat melayani banyak orang. Melayani banyak orang lewat firman-Nya, lewat kuasanya, lewat mujizat-mujizatnya. Dia melayani banyak orang kalau dia sedikit jauh. Tapi kalau nempel dengan ribuan orang yang bisa mendengarkan dia, hanya sekian puluh, sekian ratus orang di pinggir dia saja. Dia sedikit jauh. Apa arti perahu zaman now untuk kita semua? Yesus mau pakai kita semua. Yesus mau pakai Anda dan saya untuk tempat dia, berpijak untuk tempat dia, mewartakan lokasi, mewartakan yang bisa lebih menjangkau banyak orang. Kalau dia hanya pakai Petrus, kalau dia hanya pakai Paulus sendirian, juga kurang. Dia pakai perahu-perahu yang begitu banyak. Ratusan ribu, jutaan, miliaran orang Katolik dipakai untuk Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, untuk mewartakan kebesaran Tuhan, mewartakan kasih-Nya, keselamatan yang dari Tuhan. Ya, jadi Anda dan saya adalah perahu-perahu zaman now. Nah, bagaimana sikap kita sebagai perahu? Nomor satu, tentu kita taat menurut aturan permintaan Tuhan Yesus. Taat. Sedikit ke dalam, cukup. Dukin altum, cukup, stop. Sekarang dia mulai berdiri dan mewartakan. Kalau sedikit masuk kemudian kita mendorongnya atau menggayunya lebih jauh sehingga orang tidak mendengar, tentu tidak ada manfaat. Demikian kita juga. Kalau Tuhan sudah pilih, taatlah pada permintaannya, taatlah pada perintahnya. Kemudian kita ikut di situ juga mengalami pewartaan dari Yesus. Selagi kita baca Alkitab, mempersiapkan pewartaan, kita mengalami pewartaan dari Yesus, berkat dari Yesus. Selagi kita juga ikut dalam melayani, kita juga mendapat berkat lewat pelayanan itu. Saya menikmati berkat ini luar biasa. Menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Selagi membaca Alkitab, mempersiapkan renungan-renungan seperti saat ini. Waduh, indahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, istri saya mengingatkan kembali. Seumur kami ini, seumur saya dan istri saya ini, Tuhan masih mau memakai, sudah bersyukur. Karena kami sedang mengalami bonus dari Tuhan. Apa itu bonus? Umur kami 70 plus. Di atas 70. Kami sedang mengalami bonus kehidupan dari Tuhan. Selagi mengalami bonus ini, istri saya ngobrol dengan Tuhan. Istri saya berbicara dalam hati dengan Tuhan. Dan Tuhan mendorong lebih banyak lagi. Duk in altum. Apa itu untuk kami berdua? Perahu kami didorong sedikit lebih ke dalam, yaitu apa? Melayani bukan hanya berbicara, bukan hanya berkhotbah, bukan hanya mendoakan orang saja, tapi bagaimana bidang sosial, segi sosial juga mulai kami perdalam lagi di segi sosial. Segi sosial apa? Tuhan berikan pada kami, ya. Nah, kebetulan saya percaya dia sudah rencanakan bagaimana, yaitu untuk orang kelaparan. Suatu saat, ya bulan yang lalu, belum sampai sebulan yang lalu, kami ada kepelayanan sedikit, pelayanan kecil-kecil saja di Pulau Sumba. Kami berangkat ke sana, 2 hari lagi sebelum berangkat, ditelepon oleh Bapak Uskup, Monsinyur Edmund Woga, CSSR. Dia telepon, Bapak Yopi, di sana panggilnya Bapak, bukan Pak. Bapak Yopi, Bapak
mau datang ke sini kah? Oh betul Monsinyur. Ya, ada sedikit pelayanan di Puspas untuk pembina-pembina umat. Ya, saya sudah dengar. Bapak tahu bahwa kami di sini daerah-daerah tertentu itu mereka sedang paceklik. Kenapa? Ini panas seperti ini sehingga panenan gagal semua. Dengan panas demikian mereka mencari umbi di hutan. Oh Monsinyur, mereka cari ubi atau umbi? Umbi, kalau umbi mereka tanam dan itu gagal juga, kurang bagus. Tapi ini umbi di hutan. Berarti mereka cari makan di hutan karena begitu sulitnya, boleh dikatakan kekurangan pangan di daerah mereka. Tergeraklah hati. Roh Kudus mengingatkan segi sosial. Baik Monsinyur, saya bilang. Baik Monsinyur, tutup telepon, saya berdoa, istri saya berdoa. Mau diapakan, tinggal 2 hari berangkat ini. Dan mungkin 1-2 dari pendengar Anda yang sedang mendengarkan ini, Anda sudah mendengar kami membuka bungkus-bungkusan yang berisi mie instan dan beras sehingga kami siapkan untuk membagikan. Tetapi dari mana uang? Karena kami ini bukan orang kaya berlimpah-limpah, kami selalu cukup. Tuhan selalu cukupkan. Selalu Tuhan cukupkan. Sesuai Matius 6 itu selalu Tuhan cukupkan. Karena Tuhan cukupkan, kami teringat segi sosial. Nah, orang yang sedang paceklik, orang yang sedang kekurangan makanan, bagaimana ini? 2 hari lagi mau berangkat. Saya minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, ingatkan, buat saja bungkus-bungkusan untuk itu. Dan angkanya diingatkan lagi sama Tuhan. Ingat bata. Ingat sepatu bata kalau jualan kan ada angka 9 di belakangnya. Jadi maksudnya tidak kelihatan besar. Wah, saya bilang, oke, pakai cara itu. Dibuat 90.000 satu bungkus, 5 kilo beras dan mie instan sudah. Saya mulai posting. Siapa yang ingin membantu di sana sedang paceklik begini begitu. Nah, boleh menyumbang 90.000 rupiah bagi Anda yang tergerak, dan saya pakai huruf besar, yang percaya pada kami. Berangkat dan akan membagikan kami sendiri. Ya, 90.000 rupiah per bungkus. Untuk per kakak. Paling kurang mereka beberapa hari bisa makan dengan beras itu. Sambil mereka mencari umbi dan sebagainya. Anda tahu, begitu satu hari saya lihat sudah 400 bungkus yang ada. Puji Tuhan. Saya telepon teman di sana, di daerah Waingapu. Dari Waingapu akan berangkat dengan truk untuk bawa. Saya telepon 400. Dia bilang, Pak, 400 ini sudah banyak loh Pak. Iya, syukur. Sedikit sore, 700. Dia bilang, Pak, 400 saja belum selesai dibungkus. Ini sudah 700. Ya, tolonglah. Begitu malam, karena besoknya subuh-subuh saya sudah berangkat. Saya bilang, besok subuh saya sudah mau berangkat. Jadi, saya tutup telepon ya, maksudnya jangan dijawab lagi. Saya tutup telepon dan terkumpul 1223 bungkus. Puji nama Tuhan, 1223 kepala keluarga terberkati. Bagaimana dengan perahu? Tuhan izinkan perahu saya muat beras untuk bagikan ke orang. Tapi dengan resiko orang akan lihat, hati-hati kalau si Op itu nanti minta uang beli beras. Mulai dari itu saya bilang, saya cukup sekali ini ya, pakai rekening istri saya. Pakai iPhone punya rekening. Saya belum pernah dan tidak pernah lagi mau pakai rekening saya. Kecuali yang terdesak, orang yang lapar. Ya, puji nama Tuhan, yatim piatu juga mendapat makanan yang cukup di sana. Perahu zaman now. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memakai kami sebagai perahu-perahu di mana Yesus memakai kami untuk menyelamatkan banyak orang. Tolong Tuhan, perahu-perahu ini, kami semua ini, Engkau beri kekuatan ekstra supaya tidak hanyut, tidak tenggelam di saat badai datang. Tapi Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberi kekuatan dan yang menyelamatkan kami. Keluarga demi keluarga. Kami semua, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semua kepelayanan kami sebagai perahu-perahu di zaman now ini.
Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu saja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 18 Januari 2024. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.